semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Selamat tahun baru 2025. Semoga kalian sudah sampai di tahun 2025. Kalian gak stuck di tahun 2024. Dan semoga kalian mengawali tahun 2025 dengan penuh berkah, dengan baik-baik saja, sehat, dan sejahtera, dan bahagia. Untuk kalian yang belum kenal, hai, nama aku Rizky. Aku sekarang tinggal di Hamburg, di Jerman. Dan sejak tahun 2018, aku ke Kassel atau ke Jerman, tepatnya di Kassel sebagai au pair, dan sekarang aku tinggal di Hamburg dan menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt-Fachangestellte. Setelah aku refleksi, setelah aku putar balik ke belakang, apa aja yang aku baca, apa aja yang aku pelajari, apa aja yang aku ambil, ini itu, dan akhirnya sekarang aku mau menjelaskan ke kalian apa aja yang aku pelajari, apa aja yang sudah aku renungi, ini itu, karena tahun 2024 kayak bener-bener kayak roller coaster banget. Tahun 2024 aku punya pasangan, aku mulai Ausbildung, aku pindah, dan aku mulai aktif cheerleading. Dan untuk pertama kalinya aku ikutan kompetisi cheerleading, ikutan pentas untuk American football gitu di Essen, dan sumpah itu kayak wow, banyak banget yang terjadi tahun 2024. Dan di sisi lain juga aku, dimana aku down, dimana aku depresi, dimana aku bukan depresi banget sih, tapi kayak agak-agak depresi gitu, ada perasaan depresi ini tuh, dimana aku merasa ya tersesat. Di sini aku mau nge-share ke kalian 24 pelajaran hidup, pelajaran yang aku pelajari, yang aku ambil dari buku-buku yang aku baca, dari terapi yang aku jalani di BetterHelp, dan sebagainya. So, selamat menyaksikan. Sebelum aku mulai, aku mau memperkenalkan dulu ke kalian buku-buku yang aku baca di tahun kemarin. Maksudnya buku-buku penting yang mengubah hidup aku, yang mengubah mindset aku, yang benar-benar mengubah dunia aku. Yang pertama aku baca buku ini kayak Becoming Supernatural dari Dr. Joe Dispenza. Yang kedua ini You Can Heal Your Life, dan ini juga mind blowing banget. Yang terakhir ini New Earth. Buku ini kebetulan dari pasangan aku. 3 buku ini sangat-sangat berhubungan, di mana mereka bilang kayak kunci dari hidup itu ada di kepala. So, hal yang aku pelajari dari buku ini tuh aku ekstra tulis karena ini banyak banget dan mind blowing banget. Tapi yang pertama itu bahwa kita bisa merubah realitas kita dengan pola pikir kita. Gimana ya? Kita hidup saat ini, aku hidup saat ini. Hidup aku sekarang tuh cuma sekarang bikin konten, bikin video. Masa lalu, masa depan itu cuma ilusi. Itu semuanya ilusi. Contohnya, aku dulu sering khawatir, aku punya kayak anxious gitu, kayak khawatir apa yang akan terjadi, atau kayak khawatir sama outcome, atau khawatir apa yang akan terjadi gitu. Contohnya besok aku sekolah, aku ngampus lagi, dan aku kayak oh my god, aku takut gimana nanti ini itu teman kelas aku guru aku gak suka sama aku, ini itu. Jadi kayak aku udah takut duluan gitu untuk besok, padahal itu cuma ilusi, Kenapa aku nggak kayak sekarang bikin video, udah gitu, bikin video, nggak mikir apa-apa lagi. Sekarang aku cuma fokus ke satu hal, yaitu saat ini. Dan yang kedua, pikiran kita sangat mempengaruhi realitas kita. Atau aku diskusikan sama pasangan aku soal konten ini, dan dia bilang kayak kenapa kamu nggak bilang, katanya, kalau realitas kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Karena otak kita tuh sangat-sangat terhubung dengan tubuh kita, dengan sel-sel kita, dengan gen kita, DNA kita, ini itu kita. Jadi kayak kalau kita mikir saat ini, kamu bahagia, kayak kamu bisa bernafas, kamu ada kesediaan melakukan ini itu, dan itu sangat berefek ke sel-sel kecil kalian di dalam tubuh kalian. Itu berefek juga ke genetik di dalam kalian, dan
Maka dari itu ini mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi reaksi kita, mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi juga kayak hubungan kita sama orang-orang, mempengaruhi um, untuk kalian yang punya pasangan, mempengaruhi hubungan kalian, mempengaruhi hubungan sama keluarga kalian, mempengaruhi semua gitu eksternal. Itu yang mind blowing banget yang aku pelajari. Kayak pikiran apa yang kita pikirkan itu realitas kita gitu, dan masa lalu masa depan itu semuanya ilusi. Yang ketiga itu yang aku pelajari tuh manfaat dan bagaimana kita meditasi dan bagaimana kita mengendalikan pikiran, atau bagaimana aku mengendalikan pikiran dan kayak manfaat dari meditasi dan cara aku meditasi gitu. Dulu aku cuma kayak mikir meditasi kayak cuma untuk menenangkan, cuma untuk tarik nafas, cuma untuk menghilangkan rasa cemas ini itu. Ternyata meditasi itu lebih dari itu. Kayak meditasi itu juga kayak gimana ya, kayak mengganti sel-sel yang udah lama dengan sel-sel yang baru, atau dengan genetik yang baru, atau dengan DNA yang baru. Kalian harus baca buku ini soalnya. Jadi kayak meditasi itu, contohnya aku ngerasa sangat cemas, aku takut sama ini itu, dan sel-sel aku bilang kayak, oh kamu takut ya, kamu harus takut, kamu oh gimana nih besok ini itu. Meditasi aku cuma kayak please aku pengen perasaan ini hilang gitu. Jadi kayak kemauan dari diri aku sendiri gitu. Tapi untuk meditasi aku nggak bisa ngelakuinnya sendiri, jadi aku lihat apa sih petunjuk di YouTube gitu, atau aku menggunakan audio-audio dari YouTube gitu. Contohnya kayak meditasi untuk cemas ini tuh gitu, dan aku mendengarkan itu, dan jadi si sel-sel yang kayak cemas itu mulai diganti dengan aku aman, aku di sini, aku nggak kedinginan, semuanya aman, everything is alright gitu. Jadi si sel-sel itu terganti gitu, sel-sel ketakutan, sel-sel cemas, sel-sel yang terjebak dari masa lalu gitu, yang sel-sel dari masa lalu yang masih ada di tubuh kita itu kayak slowly hilang gitu, dan aku ganti dengan sel-sel yang aku ingin merasa tenang, aku ingin merasa bahagia, aku ingin merasa bersyukur kalau aku sekarang bisa nafas dan aku di sini gitu. Dan yang selanjutnya yang aku pelajari dari Dispenza itu katanya kita bisa mengubah masa depan melalui kesadaran kita. Aku nggak ada contoh yang clear, tapi kayak masa depan kita nggak bisa memprediksi. Masa depan itu ditentukan oleh Tuhan, ini itu kalau kita punya nasib, punya destiny. Tapi dengan kalau kita sadar, kita ada kemauan, kita ada niat, jangan kemauan dulu, ada niat. Atau contohnya dulu pas aku masa sekolah gitu, pas aku di zaman SD, kataku wow, kataku gimana nanti kalau aku masuk SMP, wah pasti pelajarannya susah-susah, ini itu bisa nggak ya aku, kata aku gitu kan. Itu semuanya ilusi. Sekarang aku ngomong sekarang, tapi kayak masa lalu sama masa depan itu semuanya ilusi. Kayak di masa lalu aku mikir jadi pas di masa lalu aku udah mikirin masa depan gitu. Kenapa aku nggak hidup di saat itu aja, di saat itu juga, kayak dengan belajar yang tekun, dengan memahami semua mata pelajaran ini itu step by step. Jadi kayak pas masuk SMP juga nggak susah yang aku pikirkan pas zaman aku SD gitu. Atau contohnya sekarang, aku sekarang di Jerman, di sini lagi Ausbildung, terus aku udah mikir duluan kayak, Ausbildung, bahasa aku jelek, nilai-nilai aku jelek, atau nanti juga ujian pasti paling aku dapat nilai 5, nilai 6, nilai aku pasti paling jelek. No, jangan dulu mikir kayak gitu, jangan dulu pesimis. Well, optimis juga bisa, tapi jangan dulu mikirin itu. Kalian mikir dulu, atau dulu aku coba untuk mikir dulu sekarang, atau dulu aku coba untuk mikir sekarang, atau sekarang aku coba mikir sekarang gitu. Kayak oke, ada ujian, ada ini, ada itu. Sekarang yang bisa aku lakukan, belajar, memahami semua pelajaran, memahami semua materi-materi, udah gitu. Sisanya aku serahkan ke Tuhan, serahkan ke universe, serahkan ke alam. Dan hal penting yang aku pelajari di Dispenza itu kayak spiritual, sesuatu yang spiritual, dan spiritual yang aku juga pelajari dari agama aku, dari Muslim, dari Islam, zikir, ini tuh spiritual itu ternyata itu
berhubung dengan science atau berhubung dengan ilmu ilmiah gitu, dengan frekuensi, dengan energi, kayak listrik lah. Kalian bisa ambil contoh listrik sama wifi, sama bluetooth, sama petir, ini itu semuanya energi. Dan kita juga punya energi, kita punya elektrik, kita punya frekuensi, bukan radiasi, mungkin radiasi juga ada. Aku juga pernah ngomong ini sama Tante Sera, soalnya kan di buku Dispenza juga dia mengajak pembacanya untuk melakukan meditasi ini itu, dan banyak yang sembuh melalui meditasi itu, melalui seminarnya si Dispenza ini. Well, naturally enggak kayak, atau of course enggak dalam satu malam gitu. Ini semuanya proses, ini semuanya perjalanan gitu. Dengan niat dan kemauan dan konsistensi bisa gitu. Jadi kayak dimana kita menyembuhkan diri kita sendiri dengan diri kita sendiri, itu sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi terhubung sekali dengan neuroscientist atau kayak ilmu tentang otak kita, dengan biologi, dan dengan quantum fisik atau fisika kuantum. Aku nggak bisa ngejelasin gimana quantum fisik itu bekerja, tapi untuk kalian tertarik, kalian bisa Google atau YouTube quantum fisik itu apa, atau kalian yang anak-anak science, kalian udah tahu quantum fisik itu apa mungkin. Dan yang selanjutnya aku mau membahas apa yang aku pelajari dari buku Louise Hay, You Can Heal Your Life. Dan nomor 5 itu seperti yang Dispenza bilang, kayak apa yang kita pikirkan itu realitas kita, dan pikiran kita tuh sangat terhubung dengan tubuh kita. Dan Louise Hay bilang kalau pikiran kita tuh terhubung dengan kesehatan kita, bahwa tubuh dan pikiran saling terkait, dan banyak penyakit fisik berasal dari konflik emosional dan mental. Louise Hay berpendapat bahwa dengan menyembuhkan pola pikir dan perasaan negatif, kita juga bisa menyembuhkan tubuh kita. Contohnya, kita punya masalah dengan pencernaan, yang ini bisa berhubungan dengan rasa takut atau dengan ketidakmampuan untuk mencerna pengalaman hidup. Kayak ini juga mind blowing banget. Aku dulu ada masalah sama TMJ, aku ada masalah sama ini, sama jaw aku. Dan pas aku ke osteopati, kata dia, kamu terlalu ini, katanya stiff and span, apa ya bahasa Indonesianya, kaku gitu. Jadi kalau aku kaku kayak gini, karena emang waktu itu aku lagi stres banget dari ini tuh, banyak tekanan waktu itu. Pas kalau tidur aku kayak gini. Dan ternyata ini tuh datang dari sana, dimana kayak di sini kaku karena aku gini kan, badan aku kaku karena tekanan dari sana sini, karena stres. Jadi si air atau cairan atau tubuh aku yang harusnya mereka berjalan gitu kan, atau berstimulasi atau bekerja, mereka terganggu karena di sini stop, di sini terblocking, di sini di mana gitu terblocking karena aku yang kaku gitu. Dan aku coba untuk kayak, pas aku gini, Rizky, tolong jangan terlalu kaku, kamu aman loh. Aku gini lagi, ya aku tidur lagi, terus kayak ini lagi, kayak Rizky tenang, semuanya aman. Aku gini lagi. Dan aku coba untuk lebih relax, dan kayak aku coba mikir kayak, Rizky, semuanya itu baik-baik saja gitu. Kamu tuh aman, kamu masih hidup, kamu tuh aman gitu. Dan ya, udah lama aku maksudnya setelah itu udah kayak aku nggak ada kesakitan apa-apa lagi gitu. Bukan nggak ada kesakitan apa-apa, tapi kayak rasa sakitku berkurang. Jadi kayak merasa semuanya agak ini lagi gitu, apa sih namanya, nggak kaku lagi gitu. Dan kayak wow. Poin selanjutnya yang aku pelajari, kayak teknik afirmasi yang positif itu manjur. Kayak manjur banget. Kayak kalian tuh harus hati-hati ngomong sama diri kalian sendiri. Jangan bilang, aku tahu kok aku itu bodoh, aku itu nggak hati-hati, aku tuh orangnya pelupa, aku tuh ini itu, atau aku gendut, aku kurus, aku. Hati-hati loh. Mending kayak instead ngomong kayak gitu, kayak coba untuk bikin afirmasi, kayak aku menerima diri aku sendiri sebagai diri aku sendiri, dan aku bangga, aku berterima kasih aku bisa
apa sih, bernafas, melihat makan ini itu, dan aku orang yang luar biasa, aku bangga sama diri aku sendiri. Aku bisa menghadapi pun yang hidup berikan ke aku, atau ujian apapun yang aku hadapi sekarang. Poin yang selanjutnya itu penyembuhan diri dengan cara penerimaan. Ini juga sangat-sangat mind blowing banget. Louis kayak bilang, kayak penerimaan diri sangat penting dan sebagai langkah pertama dalam proses penyembuhan. Banyak orang sering terjebak dan perasaan tidak layak atau tidak cukup baik yang berkontribusi pada masalah fisik dan emosional mereka. Louis mengajarkan bahwa dengan mencintai dan menerima diri sendiri sepenuhnya, kita membuka jalan untuk penyembuhan. Well, proses ini melibatkan melepaskan rasa bersalah, rasa malu, dan semua perasaan negatif lainnya yang menahan diri kita. Ini juga berarti memaafkan diri sendiri dan orang lain. Dan poin yang selanjutnya itu yang aku pelajari dari Louis Hay, kayak bagaimana cara aku menghadapi khawatir dan cemas. Jadi Louis itu dia sangat-sangat menarik dengan cara ya mikir positif, cara dengan happy, dengan smile aja. Dan semenjak itu kayak setiap kali aku cemas, aku khawatir, aku takut, aku bilang afirmasi, aku aman, aku sehat, aku bisa gitu. Dan aku coba untuk fokus ke sekarang. Hal ini yang aku cemaskan belum terjadi loh, itu cuma ilusi. Dan aku sering mengingatkan ke diri aku sendiri kayak itu ilusi loh, itu bukan sekarang loh, realitas kamu sekarang tuh sekarang, apa yang kamu lakukan loh, kata gitu. Jadi kayak aku sekarang bisa lebih mengendalikan rasa cemas aku dan rasa khawatir aku gitu. It's like a magic. Kayak aku berharap aku tahu semua ini dari dulu gitu, dari zaman aku nggak tahu zaman sekolah atau zaman ya. Dan aku harap juga kayak semua orang tahu gitu, kalau pikiran kita itu realitas kita. Dan poin selanjutnya itu yang aku pelajari, yang ini aku perlu proses sedikit lama, kayak manfaat dari memaafkan. Memaafkan itu bukan cuma memaafkan orang lain, tapi manfaat dari memaafkan diri sendiri, memaafkan apa yang sudah terjadi, memaafkan situasi, memaafkan orang lain juga. Itu manfaatnya sangat-sangat besar. Aku sampai bikin list, forgiving list atau daftar memaafkan. Aku memaafkan orang-orang di masa lalu yang memberikan aku trauma. Aku memaafkan situasi yang memberikan aku trauma juga. Aku memaafkan diri aku sendiri karena aku sudah melakukan ini itu. Aku memaafkan orang-orang. Aku memaafkan semuanya. Dan aku free. Aku nggak menahan sesuatu lagi. Aku bebas. Aku mikir bebas. Aku bebas dengan cara memaafkan gitu. Manfaatnya banyak banget dari memaafkan. Dan yang aku pelajari itu bagaimana cara sebenarnya berubah. Kayak Louis bilang, kalau kita mau berubah, kita harus bikin progres. Gak harus. Mungkin kalian pikirkan aja dulu progres kalian gimana. Kalau kalian ingin berubah dan apa yang ingin kalian rubah gitu, aku perlu kayak 6 bulanan untuk progres ini, atau mungkin lebih, atau mungkin setahunan selama tahun 2024. Salah satu yang aku lakukan untuk berubah itu aku tulis di kertas dan aku tempel di tembok, dan aku berdiri di depan kaca. Aku bersedia untuk berubah, aku mau berubah, aku gak mau hidup kayak begini, aku gak mau sedih lagi, aku gak mau khawatir lagi, aku gak mau cemas, aku gak mau hidup dalam kecemasan, dalam kesedihan, dalam keadaan yang seperti ini. Aku pengen bahagia gitu, aku pengen menerima semua apa yang aku punya, siapa aku gitu, dan apa yang aku lakukan gitu. Dan aku terus-terusan diulang, maksudnya aku ke bawah lagi, tapi kayak terus-terusan aku ulang. Dan ya, berubah itu perlu action, bukan cuma planning, bukan cuma bilang aku pengen berubah.
aku pengen berubah, aku gak bisa berubah, aku gak bisa berubah. No, lakukan gitu, kayak lakukan saja. Karena teoritis kayak atau psikologinya, kalau kita pengen melakukan sesuatu dan kita bilang ke seseorang atau kamu bilang, itu kadang nggak bisa terjadi karena kita sudah merasa, kita sudah melakukannya dengan membicarakannya gitu. Ini poin selanjutnya yang aku pelajari itu mind blowing banget. Aku nggak tahu kalian bakal ngerti atau enggak apa yang aku bilang, tapi poin yang pertama itu kayak kita kita selama ini secara tidak sadar hidup dengan ego kita. Dan apa yang ada di kepala kita, suara yang ada di kepala kita itu bukan kita. Itu ego, itu pain body, atau trauma, itu semuanya pikiran ini terbentuk dari masa lalu kita dan emosi dari masa depan kita yang sudah kita pikirkan. Dan itu bukan kita. Kita sebagai manusia yang punya spirit dan soul, kita itu yang mengobserve, kita tuh yang mengobservasi, kita tuh yang mendengarkan. Itu kita. Suara yang ada di kepala kita itu bukan kita, itu ego kita. Dan ego itu butuh banget perhatian. Ego tuh pengen menang. Ego tuh pengen di refresh, pengen mengontrol kita dan mengontrol dunia. Itu ego, itu bukan kita, itu bukan manusia, itu ego. Dan poin selanjutnya yang aku dapat itu soal ego. Aku belajar ego itu apa, datang dari mana, apakah kita bisa menghilangkan atau meninggalkan ego kita. Ternyata itu bisa dengan cara ya kita harus bangun dulu, kita tuh harus aware, kita tuh harus kayak sadar gitu kalau oh ini tuh yang sekarang ngobrol tuh ego kita, bukan kita. Jadi si ego itu sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang pengen kayak oh gue pengen terkenal, gue pengen ngeliatin ke orang-orang kalau gue tuh hebat, gue pengen menguasai dunia ini, menguasai orang-orang, pengen ngontrol orang-orang itu. Jadi ego tuh seperti itu sih. Dan poin selanjutnya yang aku pelajari itu ada masa lalu, past, masa saat ini, present moment, dan masa depan, future. Kalian bisa milih kalian mau hidup di mana. Apakah kalian mau hidup di masa lalu dengan banyak trauma, banyak ini itu? Apakah kalian pengen hidup sekarang yang bisa kalian kontrol? Kalian bisa merasa happy, kalian bisa merasa bersyukur, kalian bisa makan, kalian bisa berjalan, kalian bisa melakukan apapun yang ingin kalian lakukan sekarang. Atau masa depan, di mana masa depan itu misteri, kita nggak tahu masa depan itu gimana, apa yang akan terjadi, kita tuh nggak tahu. Jadi itu juga yang aku pelajari, kayak aku sekarang bisa merasa happy karena aku lagi happy. Sekarang aku bisa ngobrol, bisa senyum, bisa makan, aku punya makanan, aku punya selimut, aku punya jaket. Atau aku bisa kayak ngerasa sedih karena dulu seseorang menyakiti aku, karena dulu seseorang yang bilang kalau aku tuh ini itu, tapi itu dulu loh, itu di masa lalu loh, tapi ini masa sekarang loh. Dan itu juga kayak bukan Rizky yang sekarang, itu Rizky yang dulu gitu. Dan untuk di masa lalu, untuk masa depan, kalian bisa menanam masa depan tuh dengan sekarang gitu. Kayak kalian menanam biji tomat dan nanti tomatnya bakal tumbuh. Kalau kalian menanam tomatnya itu dengan penuh kasih sayang, kalian merawatnya, ini itu, si tomat itu bakal tumbuh dengan bagus kan. So, selanjutnya itu aku belajar tentang pain body atau apa ya, kesakitan tubuh. Pain body apa ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin pain itu kan sakit, rasa sakit, body itu kayak tubuh, mungkin rasa sakit di tubuh. Jadi pain body itu trauma atau emosi yang tinggal di dalam tubuh kita.
Oh, ini mind blowing banget sumpah. Jadi aku hubungin sama hubungan romantis aku. Aku bertanya-tanya, kenapa hubungan aku selalu berakhir dengan yang sama, dengan hal yang sama. Dan ternyata itu pain body aku. Jadi si pain body itu mereka pengen diperbaharui. Jadi si pain body itu bilang kayak, oh Rizky, aku pengen ngerasain sedih lagi dong, aku pengen ngerasain sedihnya ditinggalin dong, aku pengen ngerasain um, rasanya marah dong, aku pengen ngerasain rasanya ini dong. Padahal di hubungan itu baik-baik aja. Padahal di hubungan aku sama pacar aku sama pasangan tuh baik-baik aja. Tapi si pain body ini bilang ke otak aku kayak, please perbaharui aku dong, aku gak mau pergi dari tubuh kamu. Wah, ini kayak ini mind blowing banget. Alasan kenapa orang-orang suka melihat horor atau bukan horor, kayak suka melihat apa sih, film-film yang sedih, film-film yang banyak kejahatan ini itu, dan itu bisa aja kayak dari pain body kita, di mana kita pengen ngerasain rasa adrenalin, pengen ngerasain sakit, pengen ngerasain takut, pengen ngerasain ini itu, karena si pain body itu mereka pengen diperbaharui gitu. Kayak wow, wow gitu. Jadi dari kayak setelah aku tahu pain body itu, aku kayak bisa mengontrol emosi aku lebih baik gitu. Aku bisa lebih kayak sadar gitu, Rizky sadar gitu. Ini perasaan dulu loh. Kamu sekarang aman loh. Sekarang kamu gak ada alasan untuk punya perasaan seperti ini. Damn. Dan poin yang selanjutnya yang sangat-sangat penting itu hidup tanpa dorongan apa-apa dari society atau dari sosial, tanpa dorongan dari orang tua, dari teman, dari apa, di mana kita harus menjadi orang hebat, di mana kita harus sukses, di mana kita harus punya banyak uang, punya punya ini itu. Tapi kayak why gitu, aku hidup buat diri aku sendiri gitu. Ini bukan egois, mungkin orang tua kita atau teman-teman kita pengen kita maju, pengen kita ini itu, tapi kalian harus mikir realitas dulu dengan diri kalian sendiri gitu. Ini bikin kalian bahagia gak? Ini tujuan hidup kalian bukan gitu. Jadi kayak aku lebih belajar bagaimana cara kayak hidup dengan penuh arti, dengan tujuan kesuksesan yang kayak penuh arti gitu, yang bisa mengisi atau yang bisa mengisi desire aku atau keinginan aku gitu, tanpa dorongan atau tanpa berpura-pura dengan diri aku sendiri karena aku pengen ngeliatin ke orang-orang kalau aku tuh hebat. Tapi itu nggak bikin aku bahagia gitu. Kayak aku sekarang beli mobil gitu karena aku pengen ngeliatin orang-orang aku punya mobil, dan aku pengen ditepuk tanganin sama orang-orang karena aku punya mobil. Itu capek, kayak itu dorongan banget gitu. Itu nggak bikin aku bahagia gitu. Itu cuma kayak nyuapin ego aku gitu. Dan poin yang selanjutnya itu sangat sangat penting, dan ini kayak merubah dunia percintaan aku. Ini merubah aku sama pasangan aku, merubah dunia percintaan aku. Kayak katanya kayak kekuatan mencintai tanpa ego. Kayak mencintai tanpa ego. Kayaknya di video sebelumnya aku bilang kayak aku belajar mencintai dengan tangan yang terbuka. Oh my god, jadi kayak ego sama pain body itu, kalau kita mencintai atau kita ada di satu hubungan dan kita cuma fokus di present moment dengan apa yang terjadi sekarang gitu, tanpa memikirkan masa lalu, tanpa memikirkan pain body ego ini itu, tanpa ada keinginan kayak gue kontrol pacar gue karena aku cinta sama dia, aku gak mau kehilangan dia, jadi aku kontrol dengan kayak terus-terusan nanya kamu lagi di mana sama siapa, boleh gak lihat lokasi kamu, bla 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 bla, kamu harus ini gitu, karena aku cinta kamu. Kamu cinta pasangan kamu atau kamu cinta diri kamu sendiri? Itu kayak diskusi besar, bukan diskusi besar, maksudnya diskusi aku sama pacar aku atau aku sama pasangan aku. Kita diskusi soal itu. Jadi sebenarnya itu triangle, jadi 3 dimensi. Kayak kamu pertama itu penting kamu mencintai diri kamu sendiri dulu. Setelah itu baru aku mencintai pasangan aku, dan pasangan aku juga dia mencintai diri dia sendiri dulu. Jadi dia bisa mencintai aku.
jadi dia secure, jadi dia aman, ngerasa aman gitu untuk mencintai aku karena dia tahu dia worth it ini itu dan dia pantas untuk dicintai gitu. Buktinya dia bisa mencintai diri dia sendiri dan dari sana kita saling mencintai gitu dan kita mencintai hubungan kita gitu. Dan yang selanjutnya ini semuanya aku pelajari dari BetterHelp, dari sesi terapi aku. Jadi pas terapi itu aku bulan summer gitu loh, pas aku banyak cekcok, banyak ketidakpahaman sama pasangan aku dan aku memutuskan untuk terapi di BetterHelp dan aku bilang ke terapi aku masalah aku di mana apa dan kita nggak langsung terjun ke kayak kamu gini-gini, kamu harus itu enggak, kita menggali dulu masa lalu aku gimana, masa kecil aku gimana, orang tua aku gimana, bla bla bla, sampai akhirnya kayak yang aku pelajari itu kayak nggak langsung soal pasangan aku sih, soal orang lain juga dan kayak itu hal penting yang aku pelajari kayak ketika orang lain menjudge kamu atau ngomong ke kamu atau bilang ke kamu tuh ini itu, mereka dengan niat kayak aku pengen yang terbaik sama kamu gitu, tapi mereka bikin kamu down juga gitu. Pokoknya kayak mereka coba untuk bikin kalian mempunyai perasaan yang jelek, mempunyai perasaan yang tidak cukup, atau mempunyai perasaan kalian tidak pantas dicintai. Atau pokoknya kalau ada seseorang yang bilang kamu ini itu gitu dan nggak baik, itu bukan masalah kalian. Itu kalian sebenarnya nggak kayak gitu. Itu masalah mereka. Itu insecure-nya mereka. Itu karena mereka nggak percaya diri dan mereka nunjukin ketidakpercayaan dirinya ke kalian gitu. Di poin selanjutnya, kalian atau aku satu-satunya orang yang bisa memvalidasi diri aku sendiri. Contohnya, ketika orang bilang aku nggak bisa, aku terlalu ini, kamu nggak bisa. No, aku memvalidasi aku kalau aku bisa, karena aku tahu kalau aku tuh ini, aku tahu aku tuh worth it, aku tahu ini, aku tahu aku bisa. Jadi satu-satunya orang yang bisa memvalidasi kalian itu diri kalian. Dan jangan pernah izinkan orang lain memvalidasi diri kalian. Jangan biarkan mereka memvalidasi siapa kamu harus ngapain, ini bagus atau enggak. Jangan izinkan mereka memvalidasi kalian atau memvalidasi perasaan kalian. Yang selanjutnya ini, aku ada masalah sama cemburu kan. Ternyata cemburu itu datang dari banyak aspek. Salah satunya dari masa lalu kita yang bikin kita trauma. Contohnya kalian pas kecil ditinggalin sama siapa gitu, atau orang tua kalian pilih kasih gitu, lebih sayang sama kakak kalian, adik kalian gitu, dan dari sana kalian ngerasa tidak dicintai sama orang tua kalian dulu ya. Atau juga bisa datang dari ketidakpercayaan diri. Ya, itu juga kunci pertama dari cemburu. Kalian gak percaya diri, makanya kalian kayak cemburu. Contohnya aku punya pasangan dan pasangan aku punya teman cewek dan aku cemburu karena masa lalu aku dulu ditinggalin dan karena aku mungkin nggak percaya diri, aku nggak tahu seluar biasa aku gitu apa, dan mungkin dari sana aku nggak percaya diri karena aku ngerasa kayak kayaknya teman ceweknya dia tuh lebih baik, lebih cantik, lebih pintar, lebih itu. No, kayak pasangan aku milih aku gitu, terus kayak buat apa juga cemburu gitu. Cemburu nggak bisa bikin hidup kita sejahtera, bukan buat apa gitu. Jadi ya, aku tahu cemburu itu apa, datang dari mana, dan bagaimana cara menghandle-nya gitu. Dengan ingat kalau aku hidup di saat ini dan dengan aku tahu kalau aku tuh percaya diri dan aku tuh worth it gitu. Dan yang selanjutnya itu pasangan aku itu pasangan aku. Pasangan aku itu bukan bapak aku, bukan mama aku, bukan perawat aku, bukan apa, dan aku juga nggak ada hak untuk mengontrol pasangan aku karena pasangan aku itu adalah
manusia, pasangan aku itu udah dewasa, pasangan aku itu bukan anak aku, bukan juga peliharaan aku, bukan hewan peliharaan aku yang bisa aku kontrol, yang bisa aku bilang kamu harus ini itu loh, kamu nah, 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 nah. Dulu aku banget itu. Tapi sekarang kayak stop, dia dewasa, dia tahu apa yang dia lakukan gitu. Kecuali kalau kalian ngerasa ini nggak baik, ngerasa mereka ini itu, kalian banyak kekhawatiran, mungkin itu tandanya kalian harus meninggalkan pacar kalian atau pasangan kalian gitu. Kalian gak harus ngontrol mereka, atau kalian gak harus minta mereka untuk tiap hari ngejemput kalian. Ini tuh mereka bukan supir taksi, mereka tuh pasangan kalian gitu. Kayak pasangan aku tuh pasangan aku gitu. Oke lah, maksudnya kayak saling menolong, saling mengerti, saling ini itu, tapi kayak ada gitu batasannya. Mereka tuh bukan pekerja buat kita. Mereka juga manusia gitu. Yang selanjutnya ini juga sangat-sangat mind blowing, kayak kita tuh yang memutuskan hidup kita mau seperti apa. Kita tuh tanggung jawab atas hidup kita, dan kita juga bertanggung jawab dengan perasaan kita. Kayak kita bisa merubah dunia, kita bisa merubah realitas, kita bisa memutuskan. Contoh kecil, aku sekarang memutuskan untuk merasa bahagia karena sekarang aku melihat salju, ini salju lagi turun, aku hangat, aku ada di dalam apartemen, aku hangat gitu, aku nggak kedinginan. Atau aku bisa ngerasa bersyukur, aku masih bisa ngelihat, aku masih bisa ngobrol sekarang. Atau aku bisa merasa tenang, aku tenang, semua masa lalu yang membuat aku trauma sekarang itu hilang, dan aku hidup saat ini, aku aman sekarang gitu. Kecuali kalau kalian sedang ada di situasi yang gak ada kemungkinan untuk merasa bahagia, untuk merasa aman, untuk merasa tenang, kalian bisa mengontrolnya. Kalian bisa, bukan mengontrol maksudnya, ya kalian bisa melakukan sesuatu gitu saat ini. Saat ini kalian ada di situasi aku nggak tahu, lagi sama pacar dan sedih, atau lagi sama temen dan kalian sedih karena teman kalian men-treat kalian ini itu, terus kalian bilang, terus kalian nggak tahu mau ngapain, tinggalin mereka. Nggak gampang, tapi tinggalin mereka. Terkadang perubahan itu, atau cara berubah itu dengan meninggalkan sesuatu, meninggalkan teman, meninggalkan orang, meninggalkan tempat, meninggalkan aku nggak tahu, atau menghilangkan sesuatu juga gitu. Jadi untuk kalian yang ada di situasi yang nggak ada kemungkinan untuk merasa tenang, bahagia ini tuh, kalian cari jalan, kalian lakukan sesuatu, jangan langsung memprediksi masa depan, jangan terlarut-larut di perasaan yang di masa lalu, di perasaan dimana kalian merasa ditinggalkan, di perasaan dimana kalian merasa sedih karena kalian ditinggalkan. Itu udah berlalu gitu, itu udah berlalu, itu semuanya ada di masa lalu. Kalian tinggalkan gitu, kalian terima, kalian maafkan, kalian tinggalkan. Kalian sekarang hidup di sini, aku sekarang hidup di sini. Aku inget yang pas aku lagi sedih ini tuh kan, aku coba untuk meditasi, aku coba untuk kayak lihat sisi lain, aku masih tenang, aku aman gitu. Aku harap itu semuanya ada 24 poin. Kalau nggak ada 24 poin, kalau kurang atau lupa, aku bilang. Dan ternyata benar, aku lupa 2 poin. Aku langsung aja, jadi poin nomor 23 itu self boundaries. Aku baru belajar ini dari psikoterapeut aku, jadi aku harus tahu boundaries aku. Jadi boundaries itu kayak gimana aku beraksi dengan diri aku sendiri, gimana aku memperlakukan diri aku sendiri, dan apakah aku mentoleransi orang ini kalau orang ini melakukan sesuatu dengan aku gitu. Atau kayak contoh kecilnya itu
kayak ada temen aku ngajakin minum, ayo Rizky kita minum gitu, kita minum alkohol. Nah boundary aku tuh, atau aku sebenarnya nggak minum, tapi karena aku nggak punya self boundary, aku nggak ada koneksi sama diri aku sendiri, aku iya iya aja gitu sama temen aku, kayak iya ya ayo. Jadi kayak self boundaries tuh kayak kita iya iya aja gitu sama apa yang mereka minta, apa yang mereka suruh, tanpa kita memikirkan sama diri kita sendiri gitu. Dan ini self boundaries juga penting dalam hubungan, dalam pekerjaan, pertemanan, sosialisasi. Jadi kayak kita harus tahu batas kita, atau kita harus tahu kapan kita bilang no, kapan batasan gitu. Dan hal penting yang terakhir sekarang yang aku pelajari itu dalam dunia percintaan aku, kayak oke, di poin-poin sebelumnya aku bilang kayak kita tanggung jawab atas hidup kita, kita yang memutuskan hidup kita, kita yang memutuskan realitas kita. Dan yang baru aku pahami, kita bertanggung jawab atas emosi kita, perasaan kita. Aku bertanggung jawab atas perasaan aku. Contohnya, pacar aku lagi sibuk, aku tahu pacar aku sibuk, tapi karena dia enggak nge-text aku, nggak nelpon aku, nggak ini, aku jadi marah, aku jadi sedih ini itu, dan aku nyalahin ke dia, ya aku sedih karena kamu nggak ini, padahal aku tahu dia sibuk. Dan itu sebisa mungkin jangan kayak gitu, kayak apa ya, kita bertanggung jawab gitu atas perasaan diri kita sendiri, atas emosi kita sendiri gitu. Kita yang memutuskan emosi apa yang kita mau, atau emosi apa yang mau kita gunakan gitu. Ya, contohnya kayak ada orang tiba-tiba marah ke kalian, tiba-tiba menurunkan kalian atau bikin kalian sedih ini itu. Kalau kalian tahu itu tidak benar dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, atau tidak benar dengan diri kalian, ya kalian tidak tidak pantas untuk merasa sedih gitu ya. Kalian abaikan aja dan ya gak usah merasa sedih gitu. Dan itu sangat-sangat susah untuk dimengerti gitu. Kayak susah banget aku proses kalau perasaan kita tuh tanggung jawab kita gitu. Alright. So, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sejauh ini. Dan semoga tahun 2025 sangat banyak harapan untuk kita semua. Semoga dunia lebih sejahtera, walaupun sekarang kayak banyak banget di sini masalah, dengan masalah ekonomi, masalah globalisasi, masalah politik ini itu kayak udah I don't know. Tapi kita manifest the best untuk the world, the best untuk diri kita sendiri. Kalian yang terlalu larut di masa lalu, please bergerak, bangun, buka mata kalian, lihat sisi lain, lihat kemungkinan, lihat potensi yang ada di diri kalian gitu. Ya, semoga ini menolong kalian, menginspirasi kalian, dan semoga kalian sehat-sehat aja, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan ragu untuk menulis pikiran kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Aku dengan senang membacanya dan membalasnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.